Hai semuanya, gimana kabarnya? Hari ini kita mau bahas salah satu pelukis paling terkenal di dunia, yaitu Leonardo da Vinci. Bagaimana jika satu manusia bisa melukis karya yang paling terkenal di dunia, sekaligus merancang teknologi masa depan? Ini bukan fiksi, ini adalah kisah Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, dia lahir 15 April 1452 di desa kecil Vinci, Italia. Lahirlah seorang anak yang tak pernah dibayangkan akan mengubah sejarah. Ia bukan dari keluarga bangsawan, tidak mendapatkan pendidikan formal tinggi. Namun, sejak kecil, satu hal membuatnya berbeda, rasa ingin tahu yang tak pernah berhenti. Ia mengamati air mengalir, mempelajari bentuk awan, dan bertanya tentang segala hal yang orang lain anggap biasa. Saat remaja, ia menjadi murid seorang seniman besar, Andrea del Verrocchio. Disinilah bakatnya mulai terlihat. Konon dalam salah satu lukisan gurunya, hasil karya Leonardo begitu sempurna hingga gurunya memilih berhenti melukis. Dan dari sana dunia mulai mengenalnya. Leonardo menciptakan karya yang tak lekang waktu. Seperti Mona Lisa, lukisan dengan senyum yang tak bisa dijelaskan. Apakah dia bahagia atau menyembunyikan sesuatu? Dan juga The Last Supper, yang bukan sekedar lukisan tapi penuh simbol emosi dan misterius. Dan tekniknya seperti sfumato, membuat lukisan terlihat hidup seolah bernapas. Namun, Leonardo bukan hanya seniman di malam hari. Dia melakukan sesuatu yang dianggap tabu pada zamannya. Membedah tubuh manusia bukan untuk sensasi, tapi untuk memahami bagaimana kehidupan bekerja. Dan hasilnya, gambar anatomi yang sangat detail, bahkan lebih akurat dari banyak ilmuwan setelahnya. Ia mempelajari otot, tulang, hingga jantung dengan ketelitian luar biasa. Yang paling mengejutkan, Leonardo merancang teknologi yang baru menjadi kenyataan ratusan tahun kemudian. Dia menggambarkan mesin terbang yang menyerupai helikopter. Dia mendesain kendaraan perang hingga tank modern. Bahkan konsep parasut yang sudah ia bayangkan. Masalahnya hanya satu, dunia belum siap. Leonardo hidup di era masa kebangkitan ilmu dan seni. Namun bahkan di era itu, dia masih jauh lebih maju. Dia tidak percaya pada teori tanpa bukti. Dia mengandalkan observasi, melihat langsung, menggambar, mencatat, dan catatannya ditulis terbalik. Apakah itu untuk melindungi rahasianya atau hanya cara berpikir yang berbeda? Leonardo da Vinci meninggal pada tahun 1519, namun pemikirannya tidak pernah mati. Hari ini, kita masih mempelajari karyanya, masih mencoba memahami pikirannya dan masih terinspirasi oleh satu hal sederhana, rasa ingin tahu tanpa batas. Leonardo da Vinci bukan hanya pelukis, bukan hanya ilmuwan, dia adalah bukti bahwa manusia bisa menjadi jauh lebih hebat jika tidak pernah berhenti bertanya. Dan mungkin pertanyaannya sekarang adalah, seberapa jauh kamu berani berpikir? Terima kasih yang udah nonton, tunggu konten selanjutnya.